Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Jane Barus Frans, Ketua Majelis Jemaat GPIB Yope Belawan. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita sama-sama mengikuti perenungan dalam Naikol. Sebelumnya mari berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam seluruh kehidupan dan tanggung jawab kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kejadian pada pasal 26 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Sahabat GPIB, hidup orang Kristen diwarnai dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, bahkan penderitaan, juga bencana. Tetapi bukan berarti jika mengalami kesusahan dan pergumulan, kita mengambil kesimpulan bahwa semua itu terjadi oleh karena dosa yang telah dilakukan. Ishak adalah seorang anak Tuhan. Ia taat dan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka juga mengalami bencana kelaparan. Dari peristiwa itu,
Ishak harus meninggalkan tanah perjanjian. Namun muncul keraguan dalam hati Ishak. Tuhan tahu apa yang dialaminya. Maka Tuhan mengingatkan ada janji. Tuhan kembali menguatkan iman Ishak. Maka kembali Ishak meneguhkan hatinya dan mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Hidup Ishak begitu diberkati. Diceritakan bahwa apa yang diusahakan selalu berhasil. Ia menjadi kaya raya 100 kali lipat. Itu disadari oleh Ishak. Semua karena Tuhan. Ishak kembali ke Beersheba, tempat tinggal sebelum terjadi kelaparan. Dan kembali Tuhan menyapa untuk menguatkan Ishak. Di dalam ia meneruskan kehidupannya. Ketika dia boleh melewati peristiwa demi peristiwa, bahkan ketika ia harus diusir dari tanah Filistin. Kata jangan takut menguatkan Ishak. Ia kembali diingatkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupannya. Seperti apa yang disampaikan lewat firman Tuhan, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sahabat GPIB, kita melihat bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan dialami oleh Ishak ketika terjadi perdamaian antara Abimelek dan Ishak, di mana melalui ketaatan, kesetiaan Ishak itu menjadi sebuah kesaksian. Dan melalui peristiwa itu, Abimelek juga mengakui siapa Tuhan yang disembah oleh Ishak. Saudara, sahabat GPIB, terkadang dalam hidup kita, ketika kita berjumpa dengan berbagai masalah, pergumulan, sakit, penyakit, kegagalan, kita melupakan Tuhan. Padahal kunci dari semuanya, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan apapun kondisi yang kita alami. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, bukan berarti ia meninggalkan kita. Seruan jangan takut adalah seruan yang juga diperuntukkan bagi kita. Kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi dan keberadaan hidup yang kita alami. Ketika kita hidup taat dan setia, itu menjadi sebuah kesaksian yang harus kita sampaikan, yang harus kita lakukan bagi semua orang, bahkan segala makhluk
yang ada di sekitar kita. Mari melalui bulan Pelkes kita diajak untuk tetap terus bersaksi melalui ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk hidup taat dan setia sebagai bentuk kesaksian hidup kami yang telah menerima kebaikan Tuhan. Kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami sehingga kami dibangunkan dengan tubuh dan semangat yang baru. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami memasuki bulan Pelkes. Tuhan senantiasa memberkati akan tugas pelayanan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.